Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu pengertian LED dan cara kerjanya. Jadi, pengertian LED adalah atau disebut dengan light emitting diode dan cara kerjanya itu atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Bentuk LED mirip dengan sebuah bola lampu yang kecil, dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronik. Oleh karena itu, saat ini LED yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu. Jadi bentuk LED seperti ini dan simbolnya seperti ini. Oke, kita lanjut cara kerja LED. Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Jadi cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub pasif dan kutub negatif. LED hanya memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju. LED memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai transducer yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi begini cara melihat polaritas LED. Ada anoda dan katoda. Ciri-cirinya dapat kita lihat di sini, teman-teman. Jadi warna-warna LED yaitu telah memiliki beraneka ragaman warna, di antaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga, dan inframerah. Bahan semikonduktor bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ada wavelength dan warna. Tegangan maju. Masing-masing warna LED memerlukan tegangan maju, sehingga memerlukan sebuah resistor untuk membatasi arus dan tegangan agar tidak merusak LED yang bersangkutan. Tegangan yang biasanya dilambangkan dengan tanda VF, warna inframerah, tegangan maju, berapa kita lihat di sini teman-teman. Apa saja itu warnanya dan tegangan maju LED 20 mA. Kegunaan LED dalam kehidupan sehari banyak ya teman-teman, sebagai berikut: lampu penerang rumah, lampu penerang jalan dan papan iklan, backlight, lampu dekorasi, lampu indikator, pemancar inframerah. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut pembelajaran tentang 7 segmen. 7 segmen itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar. 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti microwave, oven, atau pengatur suhu digital. 7 segmen di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off. Untuk menampilkan angka yang diinginkan, angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dalam menggunakan huruf heksadesimal dari A sampai F. LED 7 segmen, salah satu jenis segmen display yang sering digunakan oleh para penghobi elektronika adalah 7 segmen menggunakan sebagai penerang. Jumlah keseluruhan segmen atau elemen LED sebenarnya ada 8. Cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen. Jadi ini tipe common cathode. Ini yang tipe common anode. Jadi berikut ini teman-teman
blok diagram yang mengendalikan LED 7 segmen. Pertama diinputkan ke decoder, terus ke driver, terus menjadi display 7 segmen. Ini tabel pengaktifan 7 atau 7 segmen, yaitu angka dapat kita lihat di sini ya teman-teman. Dari sini ke sini. Catatan itu ya, catatannya adalah kalau angka 1 itu on, kalau angka 0 itu off. Oke, kita lanjut dengan pembelajaran tentang dot matrix. Dot matrix adalah susunan titik-titik dua dimensi yang digunakan untuk menampilkan karakter-karakter. Dahulu dot matrix digunakan pada printer-printer tua dan banyak perangkat tampilan digital. Pada printer, titik-titik tersebut adalah daerah yang diredupkan. Sedangkan pada display, titik-titik tersebut adalah daerah yang bersayap. Sebagaimana pada LED atau CRT display, cara kerjanya titik-titik sebelumnya mati bersayap sesuai objek yang diinginkan. Ini gambar blok diagram AN36. Kita lihat. Dot matrix banyak digunakan untuk menampilkan informasi pada mesin-mesin jam indikator, keberangkatan kereta api, dan perangkat lainnya yang membutuhkan display sederhana untuk resolusi yang terbatas. Dan dot matrix mengkonversi instruksi dari decoder ke dalam sinyal elektris yang dapat menyalakan dan mematikan lampu sehingga tampilan diinginkan dapat terjadi. Jadi aplikasi Note AN36 aplikasi menggunakan satu modul, dan ini kita lihat itu teman-teman, ada beberapa opsi. Ini ada 42 matrix, adapun blok diagram sistem dan hubungan DT51 Mensis dengan rangkaian terdapat pada gambar ini. Kita lihat teman, dan ini koneksi AN36. Oke, setelah itu semua rangkaian terhubung dan mendapatkan tigaan yang satu yang sesuai. Downloadlah .hex ke DT5 Mensis versus 30. Ini cara kerjanya harus sebagai berikut ya teman-teman. Ini jadi teman-teman, ini cara mendownload aplikasinya. Lalu produk utama akan beroperasi sebagai berikut. Pertama itu hal yang pertama dilakukan adalah proses inisialisasi. Yang kedua lalu dilanjutkan dengan pengisian data-data karakter ke variabel bab. Karakter-karakter yang akan ditampilkan masing-masing memiliki alamat tertentu. Data-data akan ditampilkan ke dalam bab. Bab ini sendiri mempunyai address tertentu yang berada di RAM. Oke, kita lanjut tentang pembelajaran tentang LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuai dengan permukaan datar seperti tembok. Di DSB, LCD proyektor adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media presentasi karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. Saat ini LCD proyektor semakin berkembang dengan berbagai teknologi yang diselipkan di dalamnya. Teknologi image engines diantaranya LCD, CRT, LDP, dan LCOS dengan kualitas image yang terbaik LCD. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, istilah media sering diartikan sebagai alat peraga dalam hubungannya dengan komunikasi, atau diartikan sebagai alat atau saluran komunikasi. Beberapa teknologi dari LCD proyektor terbagi atas 3 bagian, diantaranya teknologi image engine, yaitu salah satu yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Pertama adalah teknologi yang digunakan setiap proyektor memiliki karakteristik berbeda-beda. Pada sebuah proyektor dan bagaimana sebuah proyektor menampilkan gambaran tersebut, yaitu membagi proyektor dalam dua jenis yang berbeda. Untuk front protektor mungkin sudah tidak asing lagi, bentuknya sudah sangat umum, lain halnya dengan rear proyektor yang terbentuk seperti TV.
Perbedaan yang signifikan memang banyak terjadi pada like engine. Berikut ini adalah beberapa sistem like engine di antara. Pertama, CRT, proyektor yang menggunakan teknologi CRT berarti menggunakan 3 tabung CRT sekaligus dalam like engine-nya. Begini gambarnya teman-teman. Yang kedua, yang B-nya DLP, Digital Light Processing atau yang disingkat dengan DLP. Pertama dikembangkan oleh Texas Instruments. Saya lebih dahulu akan mengenai sebuah color filter. Kesederhanaannya ini membuat proyektor DLP lebih ringkas dan ringan. Jadi begini gambarnya. Yang C, LCD. Jika DLP disebut juga dengan teknologi reflektif karena menggunakan sistem pantulan, dan LCD disebut juga teknologi transmisif. Di samping ini, daya tahan LCD terhadap panas juga tidak mampu terlalu lama, berbeda dengan DLP yang dapat bertahan lama. Ini gambar dulu. Yang ke D, ELSOS, teknologi yang terakhir ini memanfaatkan keunggulan dua teknologi yang sudah hadir sebelumnya, yaitu LCD dan DLP. Begini gambar teman-teman. Dua itu resolusi LCD proyektor. Parameter lain yang juga perlu diperhatikan adalah resolusi. Semakin baik resolusi, memang akan menghasilkan gambar yang semakin baik juga. Ketiga itu koneksi image. Aspek lain yang tidak boleh input adalah koneksi pada proyektor. Ketersediaan koneksi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pemanfaatan LCD proyektor ke komputer. Penggunaan LCD proyektor dalam proses belajar mengajar menggunakan komputer sebagai perantara. Beberapa persiapan yang harus dipersiapkan untuk membuat konektivitas dapat bekerja dengan dilengkapi peralatan tambahan seperti kabel data, wireless, dan power supply. Dua, memberikan pengembangan pengalaman belajar siswa idealnya dalam proses pembelajaran nyata dan langsung kepada siswa. Semakin nyata dan konkret, semakin mudah pula siswa menerima pelajaran. Dampak positif dalam pemanfaatan LCD proyektor yaitu penyampaian materi lebih mudah diterima. Yang kedua, materi terlihat menarik. Tiga, mengikuti kemajuan pendidikan. Keempat, menghemat waktu. Lima, mengenalkan teknologi pada peserta didik, membuat suasana kelas lebih hidup, dapat dimanfaatkan oleh semua siswa. Oke, sampai saya kira di sini videonya. Terima kasih.